رمضان tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, selalu bersyukur selalu kita tanamkan dalam diri ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Semoga kita termasuk hambanya yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana melalui perantara beliaulah Islam dapat tersebar luas sampai saat ini. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sunnah-sunnahnya dalam berpuasa. Yang mana sunnah puasa itu sebenarnya banyak. Yang saya kutip dalam kitab Matan Abi Suja ini, Al-Imta Bisyarah Matan Abi Suja, yaitu mengatakan sunnah-sunnahnya puasa ini terdapat 3 perkara. Walaupun nanti kita akan bahas lebih dari 3. Yang pertama adalah qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Wa yustahabbu fis shaumi 3 asya'a. Sesuatu yang disunnahkan dalam berpuasa itu ada 3 perkara. Yang pertama adalah ta'jilul fitri. Kita menyegerakan dalam berbuka puasa. Kemudian wa ta'khirus sahuri, mengakhirkan sahur kita. Kemudian wa tarkul hujri minal kalami, meninggalkan perkataan kotor, perkataan keji dari perkataan kita. Kita meninggalkan hal-hal tersebut. Kita akan bahas satu persatu, yang mana yang pertama adalah ta'jilul fitri. Yang mana kita menyegerakan dalam berbuka puasa. Ketika azan sudah berkumandang, beduk sudah menandakan waktu maghrib, yaitu waktu tenggelamnya matahari, maka kita menyegerakan, kita berbuka puasa. Kita membatalkan puasa kita. Disunnahkan dengan makan yang manis-manis. Misalnya kita memakan kurma. Ataupun ketika tidak ada kurma, kita minum teh manis. Ataupun hal-hal yang manis kita dahulukan. Ketika tidak ada semuanya, maka kita niatkan membatalkan, menyegerakan lebih utama. Itu termasuk kita kategori adalah menyegerakan berpuasa. Azan berkumandang, kita niatkan batal kita. Yaitu dengan yang mana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitr. Ya. Nah, umat kita, umat Rasulullah itu akan mendapatkan selalu kebaikan, akan selalu mendapat kebaikan ma ajjalul fitr, ketika dia itu menyegerakan berbuka puasa. Jadi kita akan selalu mendapatkan sebuah kebaikan, sebuah keutamaan selama kita melakukan, ketika kita berpuasa, kemudian kita berbuka puasa dengan menyegerakan. Azan tiba, kita menyegerakan dengan berbuka puasa. Yang kita mulai dengan yang manis-manis terlebih dahulu. Kemudian hal-hal yang disunahkan berikutnya adalah wa ta'khirus sahuri, mengakhirkan sahur. Yang mana waktu sahur itu diutamakan adalah antara ketika waktu subuh itu sekitar antara 30 menit sampai 15 menit. 15 menit, 30 menit sebelum subuh itu diutamakan kita sahur. Yang mana ketika itu sahabat bertanya kepada Rasulullah, waktu sahur itu berapa lama? Waktunya itu kapan? Rasulullah menjawab, waktu sahur itu ketika seseorang tersebut membaca ayat Al-Quran 50 sampai 60 ayat. Dapat kita perkirakan adalah 15 menit, 30 menit sebelum waktu subuh. Maka itu waktu yang disunnahkan kita dalam bersahur. Tetapi ketika kita mempunyai kegiatan lain, ketika itu kita ingin sahur lebih awal, tidak masalah. Tetapi ketika kita bisa mengakhirkan sahur, maka kita termasuk dapat kesunahan dalam sahur kita. Yang mana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian, sesungguhnya dalam sahur itu terdapat keberkahan. Oleh karena itu jangan sampai kita meninggalkan sahur kita. Karena ini termasuk sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada. Kemudian hal-hal yang disunahkan berikutnya adalah watarkul hujri minal kalami. Aitarkul kalamil fahish. Yaitu meninggalkan perkataan-perkataan keji, perkataan kotor, perkataan dusta, ataupun kita ghibah, ataupun namimah. Hal-hal tersebut dapat membatalkan puasa kita. Jangan sampai ketika kita berpuasa itu kita melakukan hal-hal perbuatan dusta. Malam yada qaula zur wal amal bihi falaisa lillahi hajah fi ayyada ta'amah wa syarabah. Barang siapa orang yang mengatakan suatu perkataan dusta dan perbuatan keji, falaisa lillahi hajah, maka fi ayyada ta'amah wa syarabah, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa, mendapatkan pahala dia yang telah meninggalkan rasa haus dan lapar dia. Maka puasa dia itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu dalam ini termasuk disunnahkan, jangan sampai kita mengatakan perkataan-perkataan kotor sehingga kita tidak mendapatkan ibadah puasa kita pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 perkara termasuk perbuatan yang disunahkan dalam berpuasa. Kemudian sebenarnya banyak hal-hal yang sunnah lainnya, yaitu al-iksaru min qiraatil Qur'an. Kita memperbanyak membaca Al-Qur'an. Yang mana dalam bulan Ramadan ini adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Oleh karena itu di bulan Ramadan kita perbanyak membaca Al-Qur'an, itu termasuk kesunahan. Daripada kita mengomongi orang, ghibah ataupun berbicara hal yang tidak penting, lebih baik kita membaca Al-Qur'an, itu termasuk perbuatan yang disunnahkan. Kemudian al-iksaru min dzikrillah, kita memperbanyak zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah taqma'innul qulub. Kita berusaha selama kita berpuasa kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga lisan kita lebih banyak mengingat Allah daripada melakukan hal-hal yang tidak penting lainnya. Kemudian al-iksaru minas shadaqah. Kita memperbanyak sedekah. Ketika kita melihat tetangga kita kekurangan, kita sedekahkan harta kita. Kita berikan hal-hal yang dapat membuat dia senang. Sedekah baik itu dari segi harta ketika kita mampu ataupun kita berusaha senyum di hadapan teman kita adalah termasuk perbuatan sedekah. Kita berbanyak sedekah, apalagi terdapat ketika di lingkungan kita, di keluarga kita terdapat saudara-saudara kita yang tidak mampu dan kita termasuk orang yang mampu, kita bantu mereka. Kita sedekahkan harta kita karena ini termasuk hal yang disunnahkan di bulan Ramadan dan insya Allah pasti dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-i'tikafu fil masjid. Kita i'tikaf di masjid. Itu termasuk perbuatan yang disunnahkan. Mungkin dalam keadaan sekarang adalah keadaan pandemi. I'tikaf dibatasi dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita melaksanakan suatu ibadah wajib, seperti kita melakukan sholat wajib di masjid, kemudian sholat tarawih di masjid, kita niati sekalian i'tikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah kita akan mendapatkan pahala i'tikaf pula. Kemudian ad-du'a indal iftar. Kita berdoa ketika berbuka puasa. Doanya seperti apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Doanya seperti itu. Walaupun ada lagi doa lain. Dhahabadz dhama'u wabtalatil uruq wa tabatal ajru insyaallah ta'ala minal aminin. Jadi kita bisa menggabungkan doa tersebut, bisa juga kita membaca Allahumma laka sumtu saja. Terserah kita memilih yang mana doa ketika kita berbuka. Dua-duanya dibolehkan. Kita memilih Allahumma laka sumtu atau kita memilih dhahabadz dhama'u. Boleh juga memilih itu. Nah, jadi kita berbuka itu membaca doa. Nah, jadi boleh juga digabungkan. Nah, jadi mendapatkan 2 keutamaan. Kemudian kita at-tahajjud. Ya, kita memperbanyak tahajud di malam hari. Sehingga bulan Ramadan kita mendapatkan keutamaan. Dan insya Allah kita juga keluar dari bulan Ramadan, Allah ampunkan dan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hal-hal sunnah
dalam berpuasa, terutama di bulan puasa Ramadan ini kita tingkatkan ibadah kita. Jangan sampai kita sia-siakan. Rugi ketika Allah memberikan pahala yang berlipat ganda, tetapi kita menyia-nyiakan ibadah kita, sunnah-sunnahnya kita tinggalkan, sehingga kita cuma memilih ya wajibnya saja. Jadi kita hanya mendapatkan pahala yang wajibnya saja. Ketika pahala wajib Allah lipat gandakan, puasa sunnah pun Allah lipat gandakan pula, maka kita berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah, sehingga ketika keluarnya di bulan Ramadan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.